Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan segala rahmat, nikmat, karunia-Nya, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita penutupan pengajian sementara ya, supaya kita fokus ibadah Ramadan kita. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan, rahmat ya yang luar biasa, nikmat silah ukhuwah di antara kita. Alhamdulillah ya, ringan langkah kita hadir untuk ke majelis ini itu semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah, perjalanan tadi ya luar biasa, 1 jam lebih. Itu harusnya paling tak jam 9 saya memperkirakan sampai ke sini gitu. Itu tuh udah merasa telat jam 9. Qadarullah ini sampai jam 10 luar biasa. Tapi karena sudah niat, karena memang sudah kita ingin silaturahim ya, jadi sudah diabaikan itu yang namanya macet. Ya qadarullah seperti itu gitu, jalanan luar biasa ramai. Jadi mau maju susah, mau mundur susah, udah protokoler segala macam ya. Presidennya dekat Sentul ya, rumah saya di situlah dekat situ ya, jadi luar biasa macet. Mau ada acara kayaknya, ada konvoi motor lah, hampir ribuan kayaknya. Cucurak juga ya. Ya mobil juga, Masya Allah ya. Tapi saya terus bersolawat ya Allah gitu ya. Meskipun saya sampaikan setengah jam aja kali ya Bu ya. Karena ibu-ibu juga mau cucurak udah siap-siap ya. Jadi nanti setelah kelamaan juga nggak bakal masuk. Yang terbayang udah sambal lalap dan sebagainya. Ya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan karunia-Nya kita sebagai umatnya alhamdulillah dikasih kesempatan untuk terus mempelajari agama Allah berkat baginda Rasulullah dengan para sahabat, para tabi'in yang sampai kepada kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan ajaran Allah dengan bimbingan para guru kita, para ulama yang masih ada, dijaga ya Bu. Kalau hidup sudah tidak ada ilmu ya, maka beginilah kebodohan yang memimpin, keserakahan yang menguasai gitu ya Bu ya. Kalau ilmu sudah tidak ada ya begini, salah satu ilmu itu dilenyapkan oleh Allah dengan diwafatkannya para alim ulama. Itulah, mudah-mudahan kita masih ada guru-guru ya Bu, masih ada para ustazah ya. Mudah-mudahan kita tetap belajar agama Allah sampai diwafatkan dalam keadaan iman Islam dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini kita masuki generasi yang bukan semakin baik Bu, tapi semakin berat tantangannya. Tidak hanya untuk kita, anak cucu kita juga semakin berat. Kita aja sudah merasa berat ya Bu, berat badan mungkin ya. Anak cucu kita bagaimana gitu Bu, LGBT di Bogor sudah hampir 4.000 Ibu. Dulu masih 1.000-an lah kalau saya waktu berjuang sebelum Covid itu. Kemarin sudah rapat beberapa kali sudah 4.000 lebih gitu ya. Alhamdulillah, udah banyak kos-kosan laki-laki nggak taunya itu tempat mesum Bu itu ternyata. Alhamdulillah, ini di Bogor. Tapi ketika kita Bu, ini jadi debu ternyata. Masya Allah. Tapi ternyata setelah kita konfirmasikan kepada pejabat setempat bahwa kondisinya seperti ini, jawabannya adalah bagaimana tuh, itu mah sudah fitrah. Bukan fitrah Ibu, itu bagaimana ya, sudah dilahirkan laki-laki tetapi jiwanya ya siapa yang bisa mengatur jiwa? Kalau nggak pernah ngaji begitu. Coba tanya dalam hati saya nih, tanya ke ibu-ibu Al-Furqan. Jiwa itu bisa diolah ya Bu. Ya jiwa itu kan
bisa di manage. Ada nafsu apa? Jiwa itu kan nafsu dalam dalam agama itu. Ada nafsu amarah ya Bu, ternyata bisa dikendalikan. Buktinya Nabi Yusuf ketika mau hampir terjerumus perzinahan dengan Zulaiha yang apa pengawal udah dibayar, semua udah dibayar, sudah aman, gak ada orang. Bisa dikendalikan gitu. Amarah itu bisa dikendalikan. Tidak terjadi gitu loh Bu, padahal gak ada orang satupun loh Bu. Dibayar, disogok sama Siti Zulaiha pada saat itu. Tidak terjadi. Lawamah kita ya Bu ya, nafsu lawamah bisa dikendalikan. Ketakutan, kekhawatiran, biarin aja ditinggalkan sama manusia mah. Yang penting Allah jangan ninggalin saya, gitu aja Bu. Karena hidup itu berputar, sedangkan kita harus terus berjalan kehidupan tuh. Sementara roda itu berputar, berganti, masa itu berganti Bu. Sekarang Ibu di saat ini mungkin masih punya pangkat, punya jabatan, punya kedudukan, punya harta. Suatu saat bisa hilang kan Bu. Pangkat, jabatan, uang itu bisa nggak ada. Kadang ada, kadang tidak ada kan Bu. Nah itulah masa. Maka dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 140 dikatakan, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi sesungguhnya kata Allah, masa itu dipergantikan, diputar, terus berganti. Contohnya nih Bu ya, misalnya kita sehat terus selamanya? Ada yang sehat selamanya Bu di sini? Gak ada. Suatu saat Allah kasih apa? Sakit ya Bu ya, jadi istirahat, suruh jangan banyak aktivitas. Ada nggak yang punya uang seterusnya, kaya selamanya? Nggak ada masanya aduh sulit gitu ya Bu. Tiap bulan cukup, tiba-tiba banyak keluaran, bikin pusing sehingga bingung ya Bu, dari mana lagi uangnya. Ngalamin ya Bu kayak begitu. Memang kata Allah juga watil kal ayyamun nudawiluha bainan nas. Ali Imran ayat 140 dipergilirkan. Ada yang selamanya sedih di sini, sedih terus tiap hari. Ada kan bahagianya ya Bu, bahagia. Ada yang sukses, kadang gagal. Karena kita tahu itu gagal karena kita pernah mengalami sukses. Jadi tahu itu gagal. Kita tahu bahagia karena kita pernah merasakan kesedihan. Nah itulah hidup Bu ya. Jadi kalau menurut saya berjalan saja. Kalau mau meninggalkan, tinggalkan saja. Kalau mau melepaskan, lepaskan saja. Kalau dia tidak mau, silakan saja. Kalau saya begitu Bu prinsipnya. Gak mau dipikirin. Gitu ya, sudah izin Allah, dia sudah menjauh dari kita, ya sudah biar aja. Kalau saya gak mau bebelian, dirayu lagi, ayo atuh. Gak mau saya kalau begitu Bu. Capek, yang penting Allah tidak meninggalkan. Kalau kita sudah belajar tauhid kayak gini Bu, hidupnya sendiri juga nggak apa-apa, ada Allah ya Bu. Ternyata tidak ada teman, nggak apa-apa gitu Bu. Ternyata saya itu tahu betapa nikmatnya sendiri itu ketika saya dikasih kesempatan umroh tahun 2022 Bu. Suami gak ikut, pada saat itu baru dibuka COVID ya Bu, baru aktif lagi. 2022 itu pada saat itu baru mulai lagi COVID. Saya gak ada yang kenal. Satu travel gak ada yang kenal, sengaja saya dapat hadiah waktu itu ya Bu ya, kan gak mungkin saya nawar. Aduh jangan itu kalau bisa sama suami, kalau bisa travelnya yang ada orang yang kenal, kan gak mungkin. Yang namanya dikasih ya kita dikasihnya. Ibu ini fasilitasnya, ini ongkosnya, ini ininya. Ya saya tinggal nerima aja. Begitu saya sendiri di sana, ternyata dalam hati saya nikmat itu ternyata berdua dengan Allah Ibu. Bukan bersama-sama dengan teman bring kadil kafe sana, kafe sini. Ternyata bukan itu. Ternyata yang saya rasakan nikmat, damai, tentram ketika tidak ada yang kenal, ya Bu ya. Tidak ada satupun teman yang kita kenal berangkat ke negeri orang. Saya yakin hanya dengan Allah, ternyata luar biasa nikmat. Damai, tentram. Saya nggak pernah telepon Bu, kalau keluarga nggak telepon, saya sengaja nggak telepon. Saya biarin aja. Ternyata ya Allah, waktu-waktu itu nikmat Bu, luar biasa. Berjalannya saya sendiri ke Masjidil Nabawi, nggak ngandelin teman, kok keluarga nggak pusing jalan. Nanti pulang semau kita Bu, mampir dulu
Kata saya nggak takut, ini saudara seiman semuanya. Katanya Bu jangan sendiri, ada begini-begini. Kata saya mah ada Allah. Saya sendiri kemana-mana Bu. Di Mekah pun saya begitu, ngajakin ke teman sekamar, mau sekarang nggak yuk ke masjidnya, kan kita duanya belum, kata saya baru suruh keburu pulang. Nanti ya Bu, gini. Saya jalan aja sendiri, nyari tempat di mana ya kira-kira enak. Saya apalin pintunya, ternyata nikmat Bu, dan itu gak mau pulang ibaratnya rasanya, betah banget, padahal saya sendiri Bu. Itu Bu, ternyata kalau sudah kita belajar tauhid, mengenal bahwa Allah itu sangat dekat, maka tidak ada lagi yang namanya ketergantungan kepada makhluk. Biarin saja, kalau mau pergi aja. Kalau saya, Bu, si ini nggak mau jadi panitia, Bu, si ini udah diajakin juga nggak mau, katanya ada acara. Tapi kok nggak bilang sama saya? Enggak Bu, ibu, barangkali ibu yang nelpon, barangkali kalau sama ibu mau yang nelpon nanti dianya masuk. Bagi saya nggak ada kamus kayak gitu. Dia udah bilang nggak bisa, dia nggak izin sama saya, nggak mau saya nelpon, bebelian nih berarti Bu. Kata saya nggak apa-apa, kalau memang dia nggak bisa, nggak mau, nggak apa-apa, yang ada aja yang mau. Kok saya begitu sekarang Bu? Setelah belajar tauhid, apalagi saya sekarang mengajar tauhid di 2 majelis, di sini tauhid, di tempat sana juga tauhid. Waduh, berat bagi saya Bu. Kalau saya masih mengandalkan manusia, panitia, Bu, inti pengajian itu bukan panitia. Panitia mah nggak ngaji Bu. Coba ibu kalau jadi panitia ngaji nggak, duduk di sini nggak, ngurusin apa? Pendaftaran, konsumsi, kan nggak Bu? Jadi inti pengajian itu adalah adanya guru dan adanya murid jamaah. Panitia mah nggak penting kalau menurut saya, cukup 1-2 orang yang istiqomah. Karena nggak ngaji juga panitianya. Di mana? Di luar yang menyatet, absensi, paling begitu. Ya seperti itulah. Jadi bersyukurlah Ibu, karena inti pengajian itu adanya jamaah dan adanya guru. Itu gitu ya. Panitia itu bisa gantian, artinya bang begitu Bu. Yang ini hadir bisa ini izin gitu. Nggak apa-apa. Tapi yang penting coba kalau nggak ada guru, Ibu ngapain di sini? Ada panitia banyak, sayanya nggak ada kayak tadi. Bingung nggak Bu? Bingung. Saya juga mau ceramah, muridnya nggak ada. Bingung juga gitu ya Bu ya. Jadi itu intinya, makanya hidup itu seperti itulah Bu, berputar saja, biarkan saja, yang mau pergi saja, yang mau lepaskan saja. Yang penting Allah tidak meninggalkan. Itu kalau kita sudah belajar tauhid. Sudah seperti itukah Ibu dampaknya dalam hidup? Ngajakin ini nggak mau, ngajakin itu nggak mau, nggak apa-apa. Ibu aja berangkat. Tapi kan biasanya sama si ini teman saya ngaji, nggak mau, nggak apa-apa kalau misalnya. Qadarullah memang kita ternyata di alam ruh juga, kalau kita sudah tahu kan begini ya Bu, kenapa kita dikumpulkan, dipersatukan di sini? Bisa jadi di alam ruh kita pernah berkumpul, kita pernah bersatu nih Bu, di alam ruh itu kita pernah kenal sama Ibu, makanya saya dari Sukaraja ujung sana kok bisa datang ke sini. Itu bisa jadi kita pernah berkumpul Bu di alam ruh yang kita tidak tahu. Nanti kita akan tahu jawabannya ketika setelah kita wafat Bu. Kita ternyata pernah berkumpul bersama. Inilah Bu, kenapa susah berkumpul? Bisa jadi kita tidak satu frekuensi, tidak pernah berkumpul. Itulah. Jadi hidup itu seperti itu Bu. Biarkan saja. Kalau yang tidak mau, kalau saya lepaskan. Kalau yang mau pergi, pergi. Kalau dia sudah wafat, udah. Masa lalu udah tutup. Gak usah diungkit-ungkit, gak usah diingat-ingat. Yang lalu biarlah berlalu. Kehilangan apapun kita, ya Bu, harta kah, pasangan kita atau apapun, sudah biarkan saja. Hidup kita yang masa akan depan gak usah dipikirin juga, tawakalkan kepada Allah. Jadi hidup kita itu hari ini. Ibu hari ini, Ibu mau bahagia atau sedih, tergantung Ibu. Karena Ibu itu bahagia harusnya hari ini. Tapi karena ingat dengan masa lalu, kemarin-kemarin dengan sakit hati, jadi hari ini tidak bisa bahagia. Jadi hidup tuh hari ini bahagia, bersyukur, punya pikiran positif. Yang lalu udah biarin aja, nggak Bu. Coba kalau dulu begini, bisa balik lagi nggak Bu? Nggak bisa. Kayak kita pengen muda lagi, dulu lihat foto-foto, ya Allah gelisah dulu teh kita teh pengen balik lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Ya sudah saja. Memang Allah suruh melepaskan kok. Yang lalu-lalu itu lepaskan aja. Saya mau nggak mau begini ke depannya, takutnya begini. Nggak usah dipikirin juga. Jadi terserah Allah saja untuk masa depan saya. Karena ada Allah dengan saya gitu Bu.
Jadi dengan kita belajar tauhid tidak ada kebergantungan dengan manusia. Jadi Allah meminta kepada kita hanya menomorsatukan Allah. Ibu sedih, bahagia, punya masalah, pengen curhat, cerita sama Allah. Kalau memang ibu perlu jelaskan kepada orang lain, baru ibu jelaskan. Kenapa begini-begini? Jangan ibu punya masalah cerita sini, punya masalah cerita sini. Nanti jadi rame ibu, terus ibu jadi stres. Biarkan saja ibu punya masalah itu mengadu saja kepada Allah terus menerus, ya. Suatu saat perlu diklarifikasi, klarifikasi saja, selesaikan kalau diminta. Sesimpel itu hidup itu ya bu, ternyata. Jadi dari situ kita makanya belajar tauhid, kita sudah mengenal Allah sebagai, Allah menyebutkan diri enggak Allah saja, tetapi Allah menyebutkan dia sebagai apa? Rob. Artinya kalau kita bilang ya Rob, yang kita bayangkan apa bu? Pencipta, pemelihara, pengatur, apalagi bu? Penguasa. Menciptakan hal-hal yang besar, bulan, Merkurius, Saturnus, yang gede-gede itu bu, bintang, hal-hal yang kecil, detail, ya bu, yang kecil apa? Nyamuk, apalagi bilatung, semut, virus, apalagi bu, sel, amuba, segala macam. Itulah Rob. Jadi kalau kita mah apa tuh? Ya udah kalau ibu punya masalah besar, berat, maka bilang saja ya Rob. Sudah kebayang tuh bu, pemelihara, pengatur, penguasa, menciptakan. Nah, udah selesai. Terus ada lagi Allah itu sebagai apa disebutnya? Yang terakhir? Belum. Malik. Kalau hikmat Malik itu berarti dia apa? Raja. Oh raja itu apa? Penguasa. Apalagi bu? Pengatur. Ngatur kan Allah itu? Melarang. Jangan begitu. Memerintah. Ya. Mengadakan. Meniadakan. Sudah, kita mah terserah Allah. Dia kalau mau duluan, dia ambil suami kita, ya ambil aja. Allah Malik gitu bu, penguasa, terserah yang berkuasa. Kita mah apa? Hamba, jadi hamba mah iya, siap. Kita ujian bahagia, terima kasih ya Allah. Ujian berat, siap ya Allah, gitu aja. Ujian kesedihan, gak apa-apa, yang penting ada Engkau ya Allah, gitu aja bu. Ujian apa lagi yang menimpa kita? Karena ada Malik yang kita sudah tahu, sudah mengenal namanya. Dengan nama Malik itu kita sudah bawa, kita mah apa tuh? Allah mah raja di raja, kita mah hamba, terserah mau gas ada, mau nggak ada gimana? Terserah pemerintahan bu. Kita mah hanya bisa coba gasnya jangan dihilangin. Kan kita mah rakyat butuh gitu ya bu. Tapi gimana kebijakannya? Bisa nggak kita protes? Demo juga kayaknya nggak didengar ya bu. Nah, itulah. Tapi Allah, mabuk Maliknya bukan kayak Malik manusia. Sudah pasti tahu kebutuhan hambanya. Karena Allah hamba, sudah tahu kebutuhan hambanya. Karena kita hamba itu sudah tahu Allah. Apa yang dibutuhkan oleh hamba. Nah yang ketiga, ilahi. Apa ilahi itu? Sembahan. Sembahan itu apa bu? Segala sesuatu, ilah itu apa? Yang mendominasi hati dan pikiran. Itulah ilah. Jadi maksud ilah itu adalah tujuan kita Allah kok. Ibu mau cari kemana? Hidup kita mau kemana tujuannya? Allah ibu, tujuan kita itu lurus. Ihdinas siratal mustaqim, lurus. Ketika kita menuju jalan yang lurus, ada pertigaan nggak bu? Kalau jalan yang lurus ibu, kita ada jalan ya. Ini mau ke Cileput, ke Bogor, ada pertigaan nggak? Ada. Perempatan ada nggak? Belokan ada nggak? Jurang ada nggak? Terus ibu mampir dulu, yang pertigaan ada apa sih? Mampirlah ke sana, mampir ke sini. Perlu nggak bu? Tapi sekedar tahu saja di sini ada pertigaan, di sana ada jurang. Kalau kita bawa motor berarti hati-hati. Ada perempatan, nggak usah ke sana apa ya? Ke sini mau ngapain ya? Ke sana ada apa ya? Nggak usah, lurus saja tujuan. Tapi kita tahu. Jadi kanan kiri itu ada yang nggak suka dengan kita, ya bu. Nggak usah kita sibuk dulu di situ ngurusin yang nggak suka. Ada yang memfitnah, ada bu. Ada yang julid, ada. Ada lagi yang sombong, ada. Nah, biarin aja, lurus aja, kita mau fokus gitu. Ya bu, seperti itu kan. Sebenarnya sesimpel itu hidup itu.
Sesimpel itu. Cuman kita mah di jurang, ada apa sih, sedalam apa jurangnya? Ada yang pernah celaka nggak ke sini? Kenapa tuh? Sibuk gitu. Jadi cukup tahu saja dalam hidup itu ada rintangan-rintangan. Tapi kita berusaha lurus. Kalaupun kita akhirnya terjebak, tersesat jalan, kan kembali lagi, Bu. Kalau kita nih, bingung nih, belok apa lurus ya? Coba belok, barangkali lebih dekat. Ternyata tersesat. Oh, ternyata nggak ada jalan. Gimana kita, Bu? Balik lagi, putar arah. Betul nggak, Bu? Begitu hidup itu. Kita tersesat pasti pernah. Berbuat salah pasti pernah. Tapi kembali lagi, itulah fokus. Itu kalau kita sudah mengerti. Itulah, jadi ilah itu melibatkan Allah dalam setiap aktivitas hidup kita. Ibu mau usaha, mau berangkat, ilahi, gitu. Panggil Allah. Semoga engkau ridho dengan apa yang aku lakukan hari ini. Cukup itu aja, Allah ridho. Jangan panitia ada nggak ya, nggak usah dipikirin. Kita fokus sama Allah. Bimbing, kita dibimbing. Itulah ilahi. Fungsinya Allah disebut sebagai ilahi. Jadi Allah sebutannya, Allah menyebutkan dirinya dengan 3 apa, Bu? Rob. Yang kedua, Malik. Nah, Ibu kadang panggil sambil membayangkan ya, Bu. Ya Rob. Diam dulu, Ibu. Dia yang kecil-kecil yang kita tidak tahu Allah berkuasa. Yang besar. Ketika Ibu Malik, saya hamba ya Allah. Terserah Engkau saja. Episode hidup itu biarlah berjalan. Aku hanya menjalani saja sesuai dengan perintah-Mu. Ketika Ibu bayangkan ilahi, ya Allah, aku punya kebingungan, aku punya kekhawatiran, aku kadang susah untuk memutuskan sesuatu. Aku libatkan Engkau untuk memutuskannya. Baik dan buruknya terserah Engkau. Itulah ilahi. Jadi kalau sudah begitu, makanya kalimat Allah apa, Bu? Fabi ayyi ala. Nah, diulang-ulang sampai berapa ayat itu? Surat Ar-Rahman. Nikmat mana lagi yang aku berikan, tetapi kamu selalu dustakan, kan gitu ya, Bu? Berarti sesimpel itu hidup itu, nggak usah mikirin yang lain-lain. Tugas kita tuh hari ini bahagia, bersyukur. Tugas kita menciptakan kebahagiaan. Yang nggak mau, biarin. Yang nggak suka, sudah biarin. Bukan kita biarin aja, saya mah nggak usah komentar, udah. Innalillahi qadarullah ma syafa'an. Kalau memang Allah berkehendak kita kumpul hari segini, ya udah gitu, Bu. Sesimpel itu hidup, ya. Jadi ringan, Bu, enteng, dan Allah juga tidak mau, kata Allah begitu. Kita itu terlalu banyak beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak membebani aku ini kepada hambaku, tidak dibebani. Kenapa kita jadi beban ya, Bu? Pusing lah, migrain lah, gara-gara mikirin ini, mikirin itu. Gak suruh mikir kok, kata Allah. Suruh kita mah bersyukur. Ibu punya uang 100.000, alhamdulillah ya Allah, masih ada uang 100.000. Esok mah terserah Engkau, gitu. Jangan 100.000 cukup karena Allah, ya Allah. Jalani aja, Bu. Besok masih ternyata ada lagi 200.000. Jangan, 200.000 berapa harian ya? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, masih ada jajan anak-anak. Tugas kita itu begitu. Baru jadi kekasih. Baru jadi ridho Allah kepada kita. Kalau sudah ridho, kata kuncinya apa? Jangankan, Masya Allah, jangankan meminta, terbersih saja Allah kasih. Kenapa Allah belum kasih? Berarti kita masih belum ridho Allah, masih ridho manusia. Begitu kuncinya. Jadi sudah ya, Bu, hidup itu seperti itu, jalani saja, ya, biar berjalan. Nah, makanya kata kuncinya adalah kata Allah, apalagi nikmat yang aku berikan kepada kamu sehingga kamu dustakan. Aku sudah kasih apapun. Pernah kekurangan nggak, Bu, dalam hidup kita? Ibu nggak ada suami, anak kuliah lulus nggak, Bu? Lulus. Tuh naon deui? Padahal ya Allah, kenapa suami saya lagi pisah, Bu? Betul nggak, Bu? Alhamdulillah datangnya beasiswa. Gimana aja caranya? Jalannya biar beasiswa, dari bantuan mana? Terserah. Cuma kita mah ke Allah aja, ya Allah, dia anak Bu, bukan anak kita. Coba Ibu ketitipan anak presiden, Bu, titip sehari anak Ibu, anak saya ya, presiden teh, ke Ibu sehari.
jagain gitu. Dia mecahin gelas, ibu mau marah nggak? Kenapa nggak marah? Anak presiden, ya Bu. Anak presiden. Ibu misalnya anaknya kencing sembarangan, mau dicubit nggak Bu? Kan kita anak kita kalau kencing sembarangan dicubit ya Bu. Cubit nggak anak presiden? Enggak, anak presiden. Ibu mau marah-marah nggak? Enggak, takut dimarahin. Nah, jadi anak kita ini anak siapa Ibu? Anak kita apa anak Allah? Anak Allah. Jadi kalau ada apa-apa, ya Allah, anakmu yang kau titipkan kepadaku, gitu Bu. Bader, menurut saya. Bandel, begadang wae, ya Allah, gitu. Biasanya kalau ibu gitu ya, anak laki-laki ya Bu. Ya Allah, jaga dia, gitu Bu. Nah kalau kita, kakak, laki-laki makan beda Bu. Oh, saya juga punya anak bujang laki-laki, Kak, jangan malam-malam tuh. Oh, jangan malam-malam mah, pagi aja ya. Kan jawab lagi itu Ibu. Nah, itu anak laki-laki ya Bu. Jangan malam-malam ya, pulang pagi ya mah. Cuma Bu di sini, astagfirullah. Jadi ya Allah, dia anakmu, jaga dalam pengawasanmu ya Allah. Hamba titipkan dia kepadamu. Ibu tidur aja nyak, ayah Allah nggak jagaan. Gitu ya Bu saya mah. Ya Allah, coba kalau dia di kamar teh, pengennya dia sekali-kali buka channel YouTube yang agamis, yang apa tahu sia ya Bu. Karena kalau diomongin sama kita makan cueknya Bu. Dikasih nasihat sama ibunya mah gitu. Tapi suatu saat qadarullah lagi dengerin Ustaz Ridwan Basalamah. Alhamdulillah. Cukup gitu aja Bu. Oh, ternyata dia ada dengerin juga gitu ceramah-ceramah gitu. Tugas kita mah begitu aja, titipkan. Biayanya, wah harus bayar ini. Iya, doain ya anak soleh pembuka rezeki. Gitu aja buka anak kita. Ibu nggak doa sepertiga malam bangun. Ya Allah, si teteh butuh biaya. Iya ya Allah. Saya mah nggak ada. Tapi engkau kan ada. Gitu Bu. Udah pernah seromantis itu kan dengan Allah Ibu? Pernah sebegitu romantisnya nggak sama Allah Ibu? Harus romantis itu sama Allah. Kan engkau ada, kan engkau janji tidak meninggalkan, kan engkau yang menitipkan dia untuk saya. Saya kondisinya begini ya Allah. Engkau yang maha kaya itu. Cukup Ibu begitu. Makanya kata Allah, fabi ayyi ala irobika tukadzibun, itu benar gitu Bu. Nikmat mana lagi? Sok coba ginjal kamu bermasalah, butuh cuci darah, berapa kalau diuangkan? Ada BPJS juga harus bayar. Kalau Ibu nggak bayar BPJS sama dilayani. Coba ini gratis Bu, ginjal kita, hati kita, darah kita, nafas kita, butuh oksigen 2 tabung. Kalau bayar ke rumah sakit berapa? Jadi Ibu, pernahkah kita berterima kasih dengan anggota tubuh ini? Kita berterima kasih dengan mataku, terima kasih. Kamu masih bisa memandang keindahan warna-warna. Kakiku, terima kasih. Sudah 50 tahun menemani saya. Maaf kalau saya jarang memperhatikan kamu. Sekali-kali direndam pakai sirih merah ya Bu, serai merah kaki teh. Biar tebaran ahal. Nah, itu Bu sayangnya kita kepada kaki. Ya Bu, tulur, lutut, pegel kan Bu, suka sakit lutut ya kalau itu mah. Nah, kikia Bu ucang-ucang. Itulah olahraga lutut. Suka Ibu. Gini-gini Bu, ucang-ucang angge, kalau kata anak sama anak mah, ucang-ucang angge ya. Itu untuk olahraga lutut Bu. Gini. Pelan-pelan kalau Ibu masih sakit. Apa aja Bu? Pokoknya kita berterima kasih kepada anggota tubuh. Makanya kata Allah, nikmat mana? Tapi kamu nggak pernah berterima kasih gitu. Dusta we, hayo kurang we, hayo. Nyalahkan we, hayo. Nah, terus terhadap nikmat Allah itu apa? Tugas kita mau bersyukur. Satu saja Bu. Tugas kita tuh mensyukuri apa yang Allah kasih. Surat Ibrahim ayat 34. Kalau tadi masa dipergilirkan surat apa? Ali Imran ayat 140. Masa itu dipergilirkan, waktu itu diganti gitu ya Bu. Sedih tidak selamanya sedih, sehat tidak selamanya sehat, semua masa itu berganti. Sekarang tugas kita apa? Mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah kasih itu. Kan kita mah hamba.
Allah Malik, Raja. Tugas kita apa, Bu, sebagai hamba? Mensyukuri. Kata Allah cuma satu, Bu. Nggak berkeluh kesah, nggak apa. Tugas kita apa? Satu. Apa? Pernah nggak Ibu bersyukur dengan Alhamdulillah masih bisa nafas? Pernah, Bu? Pernah. Coba kita teh masih udah merasa sombong gak bisa 10 juta oke. Cok cik alu teh bayar, saya nggak kasih nafas. Nomboknya, Bu. Baru nafas. Coba Ibu cuci darah. Butuh satu ruangan ini loh, Bu. Untuk cuci darah tuh. Antri pas sampai sekarang. Saya ke PMI, Bu. Sekarang udah antri yang cuci darah, Bu. Masya Allah. Kalau kita nggak bisa nih, Bu, darah itu sehari butuh dua botol, Bu. Dua ini, Bu. Satu botol, satu itunya berapa? Satu kantongnya berapa? Kurang lebih 750.000, Bu. Kalau dua, 1,5 kali 30 hari. 45 juta. Ditambah yang tadi oksigen 30 juta berapa? 70. Ya Ibu yang bayar eta. Tapi ke Allah teh harusnya nyalahkeun we ke Allah teh, ya Allah kenapa ujiannya berat begitu we kita mah. Belum mata, belum kaki, belum apapun. Untuk diri kita saja kita nggak sanggup bayarnya. Makanya kata Allah, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung, sok atuh hitung gitu kata Allah. Nikmat Allah itu nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan ada yang sanggup, tidak ada yang mampu menghitungnya. Ya. Terus kemudian surat Ibrahim ayat 7. Jadi tugas manusia itu hanya satu, apa Ibu? Bersyukur, itu perintahnya. Kamu itu nggak bisa. Terus surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum, apabila kamu tidak apabila kalian bersyukur, la in syakartum la azidanakum, maka aku akan tambah, kata Allah. Jadi kalau kita banyak bersyukur, terima kasih ya Allah. Ibu nggak usah doanya apa syukur teh. Kieu we Bu, terima kasih ya Allah gitu. Alhamdulillah teh terima kasih Ibu. Alhamdulillah tuh alhamdulillah. Terima kasih ya Allah gitu Ibu. Kalau kamu sering bersyukur, berterima kasih kepada Allah, la azidanakum, kamu akan ditambah kata Allah, Bu. Iya, nikmatnya ditambah. Berupa apa, Bu? Ketenangan, kedamaian. Coba Ibu kalau punya uang 10 miliar di rumah, bisa tidur nggak, Bu? Saya titipkan nih ke Mami, nitip 10 miliar. Bisa tidur nggak, Mami? Anu biasana tidur tibra, ketitipan 10 miliar kok mata. Oh, hah? Takutilah kok kan, Bu. Bangun lagi, ayah tuh gitu ya punya, aduh ada yang minta itu, ada yang kontak-kontak, siapa itu ya gitu kan Bu? Minimal Ibu tidur nyenyak, makan enak, jalan-jalan ayah gitu Bu, minimal pada waktunya ada, kan itu begitu Bu? Iya, makanya kata Allah, kalau kamu sering bersyukur, la azidanakum, aku akan tambah, udah jaminannya Ibu. Cuman kalau kita nggak pernah bersyukur, tenambah, itu pertanyaannya. Hayo we ngeluh kurang ya Allah, kurang cukup kana naon. Syukuri dulu Ibu. Cuma satu tugas kita itu bersyukur. Mau dari anak ke datangnya, mau dari suami ke, suami ternyata qadarullah tidak bekerja misalnya PHK, Ibu masih ada rezeki, masih alhamdulillah. Harus bersyukur. Ya Allah, emang enak ya berdua itu kerja, saya kerja, suami kerja, tapi qadarullah ternyata di PHK, tinggal saya ya Allah, cukupkan rezeki untuk keluarga kami. Terima kasih ya Allah, masih ada jalan rezekinya. Tugas kita mah itu. Jangan ya Allah saya jadi tulang apa? Tulang punggung ya Allah. Suamiku jadi apa kayak banyak mengeluh. Harusnya saya ini tulang rusuk perempuan itu. Kenapa jadi tulang punggung gitu? Gak usah Ibu, gak usah. Ibu ngasih makan suami juga itu sudah sedekah Ibu. Udah sedekah nilainya. Ibu tuh bersedekah tiap hari berarti. Anak ibu yang biayain meskipun ada bapaknya.
jajannya, sekolahnya, ke apa-apa. Itu nilai di hadapan Allah sedekah. Seorang istri mengeluarkan hartanya dari jerih payahnya, kemudian dimakan oleh keluarganya, bernilai sedekah. Jadi ibu sedekahnya tiap hari, tiap waktu. Bagus tidak? Nah, udah gitu aja. Sesimpel itu hidup tubuh. Nah, tetapi kata Allah dalam surat Ar-Rahman yang diulang-ulang, fabi ayyi ala itu. Harusnya kita bersyukur. Tugas kita itu hanya satu, bersyukur dalam hidup, tetapi kebanyakannya adalah mendustakan. Astagfirullahaladzim. Kita masih gitu, Bu? Masih. Katanya kita pengen nafsu mutmainnah. Ya Bu, kendalikan dari sekarang. Karena yang Allah panggil pulang adalah yang memiliki nafsu mutmainnah, jiwa yang tenang gitu. Ya. Sedikit lagi ya Bu. Lalu nikmat yang Allah berikan itu ada berapa? Ada 5 Ibu. Yang pertama nikmat fitriyah. Biar kita mengklasifikasikan nikmat Allah itu apa aja sih, kan kalau manusia kan pengen jelas ya Bu. Pengen jentre Allah itu sudah ngasih nikmat apa ya gitu. Kata Allah, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat apa lagi aku misalkan kita bertanya, nikmat Allah apa aja ya? Barangkali kita kurang ilmu. Tadi jelaskan Bu. Nikmat itu yang Allah berikan itu ada 5. Yang pertama nikmat fitriyah. Apa itu nikmat fitriyah? Nikmat yang terdapat pada diri pribadi berupa fisik. Nikmat yang terdapat pada diri pribadi berupa fisik yang sempurna. Nikmat yang terdapat pada diri pribadi berupa fisik yang sempurna. Pernah gak Ibu lihat kaca? Ya Allah, ini wajahku mancung ke dalam, mata belotot, Allah kok kiamat. Pernah gak begitu Bu? Enggak ya? Tapi Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi. Ya Allah, baguskanlah wajahku dan baguskan pula akhlakku. Yang penting mah akhlak, inner beauty. Kayak istilah ayo namanya Bu, inner beauty, cantiknya dari dalam. Biasa-biasa ge ari ramah, somea, resep tuh Bu. Resep tapi gulis yonya. Tapi kalau jalan, Bu, itu nengok henteu. Ngalieu henteu ya Bu, ngajawab henteu. Cek Ibu teh kumaha? Gulis-gulis kan gitu ya Bu. Sombong. Nah, yang penting mah inner beauty Ibu. Dari dalam terpancar Bu. Karena jiwa itu memancarkan kebaikan. Nah, nikmat fitriyah yang Allah berikan berupa fisik ini, tugas kita adalah merawatnya. Jadi terhadap nikmat Allah kepada kita berupa fisik yang sempurna, tugas kita merawatnya. Jadi perawatan itu harus nggak? Harus. Bukan perawatan wajah aja ya Bu. Perawatan apa dengan diri ini? Olahraga. Apalagi Bu? Makan makanan sehat. Olah pikir, jangan terlalu banyak stres. Olah nafas tadi itu Bu ya. Sekarang kan ada olahraga olah nafas. Olah hati supaya tercerminnya baik gitu Bu. Berterima kasih kepada anggota tubuh, itu nikmat fitriyah Ibu. Makasih kaki yang sakit Ibu usap-usap, sayang, cinta gitu. Sembuh sayang gitu Bu. Karena dalam kita ini hidup, kita ini punya alam tubuh kita ini alam disebutnya Bu, alam semesta yang kecil itu tubuh kita. Buktinya Ibu sok coba, kayaknya 2030 akan terjadi gelombang krisis ekonomi. Ibu ngobrol dalam hati, aduh, rumahnya mangkiran kita nggak punya tabungan, mana rumah juga ibaratnya. Ibu ada ketakutan nggak? Nggak ada uang, terus misalnya rumah juga rusak, misalnya dari mana ngebetulinnya? Ibu mikirin 2030 dengan pikiran Ibu, tegang nggak Ibu? Stres nggak? Karena kita ini punya alam Ibu, alam, jangan mikir alam semesta. Di dalam diri itu ada alam. Makanya Ibu coba mikir gini,
Resepnya waktu saya jalan-jalan ke sini, resep sama ibu-ibu. Ibu senyum sendiri nggak? Nah, kan gitu ya Bu, senyum. Atau lihat foto anak-anak ya. Pas foto ini teh, ingat teh waktu itu teh begini kan Bu? Ibu senyum sendiri kan? Sekarang ibu mau bikin sedih bahagia tergantung pikiran. Makanya ciptakan Bu yang baik-baik, kan kita punya alam. Sekarang ibu begini. Kayaknya di sini pengajian ini ada orang-orang yang julid teh. Ada orang-orang yang tidak suka teh. Nanti ibu akan ketemu. Oh, si ini yang gak suka teh. Oh, itu yang julid tuh. Karena energi negatif akan mengundang energi negatif itu untuk datang. Kayaknya gak ada suka deh sama saya. Kayaknya si ibu-ibu teh gak suka deh sama saya. Kayaknya ngomongin saya deh. Itu benar ibu akan diomongin. Jadi law of attraction disebutnya istilahnya. Law, kita bagaimana menarik, hidup itu daya tarik menarik Bu. Kalau kita menarik energi negatif, itu akan terjadi dengan diri kita. Mau ibu? Kalau ibu menarik energi positif, maka ibu akan ketemu dengan hal-hal positif. Kayak saya Bu, kan mobil saya dijual Bu. Ceritanya pengen beli mobil baru lagi, tapi belum ada. Disimpan aja. Kata saya kalau pengen beli mobil, pengen apa ya? Pengen R3 dalam hati saya. Kenapa saya pengen R3? Karena keluarga saya kan namanya depannya R Bu. Saya 5 perempuan bersaudara. Depannya R. Ratu Irmawati, Ratu Irmawati, Ratu Irmawati, Ratu Irmawati. Gitu Bu, R kan? Nah, saya anak ketiga. Jadi R3. Jadi ini mas saya sambung-sambungkan aja Bu. Ada aja R3 aja gitu. Itu kalau di jalan ketemunya R3 lagi. Meskipun belum kebeli sampai sekarang ya Bu. Tapi itu karena kita menarik energi itu, karena akan dipertemukan Bu. Tiba-tiba tetangga depan rumah saya beli R3. Kenapa tetangga yang beli R3? Saya masih belum. Tetapi biarkan saja energi itu Bu. Karena kita lagi menarik law of attraction, energi positif. Akhirnya Bu, karena kata saya nanti yang namanya uang, beli lagi gitu ya Bu, kepake lagi, nanti beli mobil, itu uang tak habis. Waktu itu hujan Bu, hujan, tiba-tiba saya di Masjid Komplek IPB 4, di sebelah sana ada mobil parkir Bu, nggak tahu itu punya mobil siapa. Udah begitu hujan, kata saya ya Allah, si bapak nggak bisa jemput karena hujan besar, mau naik gojek nggak bisa, hujan juga, di rumah cuma ada motor. Dalam hati saya, mobil kayak gini juga lumayan ya, dalam hati saya, lumayan gak kehujanan, dakwah bisa jalan, kata saya. Nah, udah tak, akhirnya udah tak reda, akhirnya pulang saya naik motor. Nah, udah lama gitu, kata anak saya, Kak, udahlah, uang tabungan mama daripada nggak jadi mobil, udahlah beli motor aja lah satu lagi, jadi biar kak teteh jadi satu-satu gitu, ada 3 gitu di rumah tuh, jangan 2, masih kurang, kata saya, kalau satu lagi aja beli motor. Mau mendingan beli mobil. Kamu punya uang berapa? Nggak besar sih Kak, cuma kurang dari 50, kata saya gitu. Kamu pengen beli mobil baru, tapi harus siap cicilannya. Pengennya masih nggak nyicil, mama teh punya uang teh gejret teh. Beli itu nggak punya utang, pengennya kayak gitu, takut riba. Udah mama bisanya sebenarnya cuma ada segini Kak gitu. Ya kakak cari ya sesuai dengan budget mama. Dia cari di Facebook, akhirnya dia kontak lah gitu. Dia telepon, mama nggak jadi Komplek IPB kan? Ya itu sebelah mama ada orang yang mau jual mobil. Bayangkan Bu. Hah? Siapa ya? Nggak tahu, pokoknya ini kakak chattingan di FB, katanya ada di samping masjid mama itu ada rumah yang mau jual mobil. Yang mana apa? Nggak tahu. Perasaan rumahnya Bu Bagio ya itu mah. Mobilnya Vios deh kalau nggak salah gitu. Saya tahu dia yang nongkrong di garasi itu mobil Vios Bu. Nggak tahu, tapi bukan Vios Pak. Berarti bukan. Tapi cuma coba deh WA Badian, kata saya anaknya. Badian mau tahu itu Badian mau dijual ya mobilnya. Iya Bu, katanya. Mobil mama mau dijual. Mereknya apa?
Vios, kata anak saya bukan ya. Berapa Mbak mau dilepas? Antara 70-an katanya gitu. Oh iya makasih ya Mbak. Kang, itu mau Vios 70-an. Ih Mama bukan itu, mobil yang warna hitam. Ya siapa ya? Saya nggak sama sekali. Mobil siapa ya? Itu anak punya menantunya, Mas itu. Katanya, Mama mau nggak harganya sekian masih bisa nego gitu. Pas begitu, udahlah kakak terserah kakak aja deh kalau memang bagus mobilnya. Kalau ini udah mama karena nggak bisa, terserah kakak, mama terserahkan semua sama kakak yang tahu, kakak nanti yang merawatnya. Udah nanti mama tinggal transfer aja uangnya. Nah, udah akhirnya mama udah deal harganya sekian, di bawah 50 gitu lah, rasa mama. Begitu mobil itu datang, itu mobil sedan hitam ya, waktu yang waktu hujan itu saya nggak dijemput sampai maghrib, terus kemudian dalam hati saya, ya kayak gini juga lumayan ya, nggak kehujanan, simple. Kalau R3 gede kan Bu, kalau ini mobil saya lumayan ya, segini juga buat 5 orang cukup. Akhirnya saya mobilnya itu Bu. Alhamdulillah, artinya law of attraction. Gimana kita menarik energi itu kepada diri kita dan terjadi. Karena R3 itu saya bayangannya pengen beli cash, ternyata uang itu belum sampai-sampai, si Allah teh tambahlah tabungan gitu ya Bu. Ternyata nggak nyampe-nyampe, yang ada butuh lagi, diambil lagi si tabungan yang jual mobil teh, nggak jadi mobil lagi daripada gitu ya Bu. Akhirnya lumayan, itu loh Bu yang saya dapat akhirnya sekarang. Jadi Ibu sering-seringlah punya law of attraction, menarik gitu Bu. Karena kata Allah sudah diciptakan manusia itu sempurna, fitrah. Jadi kalau sudah baik harus menarik energi yang baik juga dalam diri. Tadi tuh kayak biaya SM kuliah, hayo sekolah duit mama teh di mana tuh? Jangan begitu. Itu Ibu lagi menarik energi negatif, gak ada uang itu. Ibu bangun anak Ibu susah, jangan bilang, kok naon anak mama teh susahnya? Tuh tetangga mama dari depan tuh anaknya Ibu ini mah meni rajin ke masjid teh, meni sholat 5 waktu. Hari anak mama gini. Sama juga Ibu sedang menarik anak tetangga Ibu soleh, anak Ibu tidak soleh. Hati-hati, ini fitriyah. Jangan sembarangan Ibu. Dengan diri ini yang kata Allah, fi ahsani taqwim, aku menciptakan itu sudah paling sempurna. Jangan dirubah Bu, sulam alis, sulam bibir. Oh nggak usah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Atur nuhun kalau bahasa Sunda. Yang kedua nikmat ikhtiariyah. Nikmat ikhtiariyah itu nikmat yang diperoleh atas usaha kita. Kalau tadi mah Bu anggota tubuh ya, fitriyah mah kalau ikhtiariyah itu atas usaha kita, seperti Ibu, anak Ibu sarjana, itu kan nah atas usaha kita, seperti kita dulu sarjana, ikhtiar, anak kita sekolah tinggi, kemudian dia bekerja, kemudian dia sukses ya Bu. Nah kalau sudah sukses, jangan merasa suksesnya itu karena kita. Itu sudah izin Allah Ibu. Ada yang baru beres wisuda besoknya meninggal, bisa dicegah meninggal itu, ya Allah kan saya udah membiayai dia, sekolahnya mahal, jangan diambil atuh ya Allah. Bisa begitu nggak Bu? Nggak bisa. Ini tugas kita mah, ya Allah terima kasih dia sudah jadi sarjana, nanti dia kerja, alhamdulillah terima kasih ya Allah dia sudah dapat pekerjaan minimal untuk dirinya gitu. Terima kasih ya Allah dia sudah naik jabatan. Tugas kita begitu. Jadi tidak mungkin kita jadi sampai saat ini kalau bukan karena Allah. Bukan hebatnya saya karena saya pesantren genep tahun, terus kemudian kuliahnya agama Islam. Saya kuliah di Libya, kuliah di UIK, kuliah sampai agama. Saya kebetulan punya mertua itu ustazah, punya pesantren. Kalau saya tidak memilih, kalau Allah tidak izinkan, nggak bakalan gitu. Buktinya kita yang sama-sama ngaji juga pesantren, yang teman-teman saya juga ada yang jadi pengusaha, ya Bu. Jadi apa yang kita ikhtiarkan itu sudah pasti izin
Allah. Jadi kalau tadi mah nikmat fitriah mah Allah kasih kita kesempurnaan fisik, maka tugas kita apa? Merawat diri kita. Kalau ikhtiariah mah Allah sudah memberikan kita kesuksesan, ya Bu ya, hasil ikhtiar kita. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Tugas kita apa? Tidak menyalahgunakan semua kebaikan yang Allah berikan. Jadi semua karena Allah, semua izin Allah. Itu kalau kita bersyukurnya dengan nikmat ikhtiariah. Semua izin Allah, semua kita melibatkan Allah. Dia berjodoh anak kita ini sudah karena Allah gitu. Ya. Yang ketiga, nikmat alamiah. Nikmat alamiah itu adalah nikmat yang ada di sekitar kita. Nikmat alamiah itu nikmat yang ada di sekitar kita. Nikmat apa Bu di sekitar kita? Yang paling dekat? Udara. Apalagi Bu? Yang paling dekat aja dulu. Air. Apalagi Bu? Cahaya, matahari. Terus? Apalagi yang dekat dengan kita? Yang kita injek apa? Tangan. Apalagi? Nah, jadi alam ini Allah ciptakan untuk siapa? Untuk kita. Tugas kita apa terhadap nikmat alamiah itu? Apa? Menjaga dan melestarikan. Jadi tugas kita itu menjaga Bu, yang Allah beri air itu ya. Jangan sampai air itu tiba-tiba apa Bu? Nggak ada. Ya Bu, hilang air itu. Udara. Udara itu bagusnya yang kita hirup itu apa Bu? CO2 ya, oksigen. O2 oksigen itu. Tapi ternyata sudah dicemari dengan CO2, karbon dioksida berupa polusi dan lain sebagainya. Jadi Ibu sekali-kali healing ke gunung. Karena kita sudah tiap hari menghirup polusi. Ibu jalan-jalan ke gunung, ke pantai, anu anginnya bersih. Yuk, healing yuk. Ayo tuh Ibu healing tuh pas sawah ka Cijeruk Ibu acan sinya. Ibu kadi itu gunung gede, kadi gunung Salak coba Bu. Ayo kadi itu. Nanti hari Senin 95 orang ke Cijeruk jamaah pengajian Senin ketiga di Masjid Alumni mau jalan-jalan healing sambil cucurak 95 orang bayangin Bu. Alhamdulillah. Saya kasih tahu Ibu sawah ini kirain saya ibu-ibu teh nggak pada ikut kali jauh barangkali nggak mau gitu ya. Ternyata kita ngisi list Bu. Sampai malah kita, aduh cukup tuh tempatnya, malah kita jadi kebingungan gitu Bu. 95 orang nanti hari Senin besok tanggal 17. Karena saya bilang, Ibu nengok ke kiri Gunung Gede, ke kanan Gunung Salak, sekitarnya sawah-sawah. Nanti suara yang Ibu dengar siang-siang, suara angin, suara air, suara kodok, suara apapun gitu ya. Itu teh nikmat buat zikir, makanya saya namakan Bumi Tafakur Binanisa Center. Jadi untuk zikir, untuk merenung, untuk muhasabah, enak Bu. Udah pernah dipakai daun Al-Quran gitu ya Bu. Ya itulah, kalau alam yang sudah Allah berikan itu tugas kita menjaga, melestarikan. Jangan sampai hilang, jangan dibikin bangunan-bangunan yang tingkat. Saya makanya nggak bikin bangunan bertingkat Bu. Ya, dan catnya pun disamakan dengan warna tanah. Bangunan musolanya juga dari kayu gitu Bu. Biar menyatu dengan alam. Itu tugas kita Bu. Kalau Allah sudah berikan nikmat berupa alam, tugas kita apa? Menjaga. Kalau Allah memberikan nikmat fitriah, tugas kita fitriah merawat diri. Kalau Allah sudah memberikan ikhtiariah nikmatnya, tugas kita apa? Ya, tidak menyalahgunakan. Ini semua karena Allah. Ini izin Allah, qadarullah ya. Yang keempat, nikmat diniyah. Nikmat berupa agama. Jadi Bu, kalau Allah sudah kita memilih ya, kalau Allah sudah memberikan kepada kita ajaran agama yang baik yaitu Islam, inna dina indallahil Islam, Allah tetapkan agamanya Islam, tugas kita apa Ibu? Tugas kita apa? Allah nih kita nih udah ditetapkan Islam Bu, alhamdulillah dari lahir ya Bu. Tugas kita apa?
menjalankan segala perintahnya, mentaati, menjalankan, mentaati, tugas kita begitu, Bu. Itu sama juga kita dengan menjalankan nikmat Allah berupa diniyah, berupa agama. Ibu jalankan sholat, apalagi nanti kita mau puasa, kata Allah puasa, puasa. Kata Allah ke taklim, datang ke taklim, ngaji. Kata Allah apa? Tahajud, tahajud, baca Quran, itu aja, Bu. Tugas kita sebagai manusia yang Allah suka apa sih? Laksanakan, taat, sami'na wa ata'na. Tugas kita tuh. Iya, ya Allah. Ada ujian? Ya. Yang penting ada Engkau, ya Allah. Kata saya gitu ya, Bu. Lebih dekat kepada Allah. Itu nikmat dunia. Berupa agama, Allah sudah memberikan ketetapan agama kepada kita, maka pegang teguh sampai kita maut memisahkan dalam keadaan taat. Kemudian dalam keadaan tadi apa? Taat dan menjalankan segala perintahnya. Istiqomah. Istiqomah itu gampang ucapnya, tetapi melaksanakannya sulit. Contohnya ibu ngaji ke sini tiap Sabtu. Ada bolongnya nggak? Banyak, aduh ngaku. Oh, ada aja kendalanya. Maka kalau sudah Allah kasih, ya Allah gitu ya, jaga. Tetap jalankan yang Allah perintahkan. Itu nikmat berupa agama yang Allah berikan. Kebaikan-kebaikan itu dijaga. Dalam surat Ar-Rahman dikatakan hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Maka tugas kita mau berbuat baik, nanti Allah law apa tadi, Bu? Of attraction, menarik energi positif untuk terjadi dalam diri kita. Yang terakhir, karena sambal sudah menanti, nikmat ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah itu nikmat yang akan dipetik di yaumil akhir. Nikmat ukhrawiyah, nikmat yang akan dipetik di yaumil akhir. Jadi itulah, Bu, yang kita lakukan tuh outputnya apa? Bahagia dunia dan bagaimana ibu akhiratnya pengen bahagia? Ibu akhiratnya pengen bahagia kan? Matinya masuk apa? Masuk surga, itu kan cita-cita ya, Bu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya, Bu? Kalau kita pengen masuk surga, caranya tahu nggak, Ibu? Tahu nggak? Kalian pengen surga tuh. Tahu nggak caranya, Bu? Kata Allah ya, Bu, surat Yunus ayat 25. 24-25 nih, Bu. Tapi ayat 25-nya nih sama Al-Anfal ayat 127. Kalau kita pengen masuk surga, Ibu, kuncinya kan harus pakai kunci tuh, Bu, kalau masuk surga ya. Kuncinya apa? Ciptakan kehidupan darussalam. Surat Yunus bisa dari 24 atau 25-nya yang kalimatnya. Allah memerintah kepada kita untuk menciptakan kehidupan darussalam. Ada yang mau baca artinya boleh? Ya, 24. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan di dunia seperti air hujan. Ya, air hujan. Dan kami turunkan dari langit. Ya. Tumbuhlah tanaman-tanaman hidup. Ya. Karena air itu. Ya. Biasanya ada yang dimakan manusia dan ternak. Tidak apabila bumi itu telah sempurna. Ya. Dan penduduknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memperhitungkannya. Datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah ditabir. Ya. Tanaman bersemangat tumbuh kembali. Ya. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda perbuatan kami kepada orang. Ya. Ayat 25-nya? 25-nya, dan Allah menyeru kehidupan manusia ke Yerusalem, ya. Ya. Dan memberikan petunjuk kepada orang yang mendaki ke jalan yang lurus. Nah, jadi kata Allah sudah sempurna menciptakan bumi, Bu. Sudah sempurna. Ada air mengalir, Ibu ya. Coba Ibu jalan-jalan ke
ke Cijeruk. Itu ibu ya, udaranya masih segar, airnya, sawahnya, itu Allah ciptakan itu bu. Kata Allah, alam dunia itu sudah sempurna, sudah kita tinggal menikmati kata Allah.